tawakalnya itu sudah sempurna, bahwasanya Allah akan membalas segala apa yang ia lakukan, yang mana amalan-amalan itu akan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, muncul sifat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebaik-baik pemberi balasan. Kemudian bagaimana, mau tidak satu batang pohon kurma yang ada di pekaranganku ini dan kamu tukar dengan 40 batang pohon kurma yang ada di kebunmu? Kata Abu Dahdah, kebun saya itu ada 40 batang, berarti satu batang pohon kurma itu kamu ganti dengan satu kebun. Kata si Abu Dahdah, lah gimana, mau apa enggak? Kata si bakhil lagi, ya, mendramatisir keadaan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Abu Dahdah sahabat yang mulia, ya, dia tahu Allah akan berbuat apa terhadap dirinya, kebaikan-kebaikan yang sudah ia lakukan, tawakalnya muncul, egoismenya kemudian hilang, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia mengikhlaskan 40 batang pohon kurma yang ada di kebunnya itu untuk ditukar oleh kepada si bakhil dengan satu batang pohon kurma, kemudian ia sedekahkan kepada keluarga yang miskin dan papa itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, para jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikumpulkan dalam sebuah majelis ilmu oleh Allah. Majelis ilmu yang selalu mendapatkan perhatian khusus dari Allah, bahkan dari Rasulnya. Selalu ada pujian-pujian bagi mereka yang berada pada majelis-majelis ilmu, bahkan pujian bagi mereka yang senantiasa menuntut ilmu hingga menjadi orang yang berilmu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Ada pujian-pujian yang lain yang disampaikan oleh Rasulullah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu,
mengangkat kejahilan dalam dirinya dan orang-orang sekitarnya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya. Kesulitan-kesulitan padang mahsyar ternyata dipermudah bagi mereka yang talabul ilmi dan ahlul ilmi. Nah, hatta al-hitan, ada sebuah yang disebutkan juga ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al-hitan, kata Rasulullah, bahkan ikan-ikan yang berada di dasar lautan memintakan istighfar kepada Allah untuk orang-orang yang berada pada majelis-majelis ilmu. Ya. Banyak yang diberikan, yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuji, kemudian menyampaikan bahwasanya orang yang berada di majelis ilmu itu istimewa. Di dalam potongan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarallahu fi man indah. Kemudian kata Rasulullah, Allah itu menyebut-nyebut orang yang berada di majelis ilmu, mengkaji dan mengaji serta mentadabburi ilmunya Allah, Al-Qur'an, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan kabar gembira, wa dzakarallahu fi man indah. Allah menyebut namanya di tengah para malaikat di langit yang ketujuh. Allah membangga-banggakan orang tersebut. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kam mim majhulin fil ardi ma'rufun fis sama. Berapa banyak hamba-hamba Allah yang tidak terkenal di bumi tetapi ia ma'ruf, tetapi dia terkenal di langitnya Allah Subhanahu wa taala di antara para malaikat karena dia namanya disebut-sebut, wa dzakarallahu fi man indah. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan majelis kita, Kitabut Tauhid, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Di pertemuan yang sebelumnya kita sampaikan kisah Julaibib, orang yang tidak takut, ya, orang yang tidak ragu menerima perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengutip ayat Allah Subhanahu wa taala, kekasih-kekasih Allah itu tidak pernah takut meskipun ditakut-takuti oleh setan untuk senantiasa menjauh daripada ketaatan dan perintah Allah Subhanahu wa taala serta perintah Rasulnya. Tetapi Julaibib, ya, dengan kondisi yang sedang ia alami, dia hilangkan ketakutan itu semuanya demi menjawab dan menyambut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Uang yang terkumpul untuk pernikahannya ternyata ia gunakan untuk mempersiapkan, ya, perjuangannya bersama Rasulullah hingga ia menyambut syahidnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada bab berikutnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab juga menyebutkan, ya, tentang sifat-sifat orang yang beriman yang sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga egonya itu hilang ketika ia melaksanakan perintah Allah. Yang ada adalah Allah dan Rasulnya, yang ada adalah keridhaan Allah dan Rasulnya. Dia berharap dengan itu semuanya, ya, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Rasulnya. Maka beliau, ya, mengutip ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi, wa 'alallah falyatawakkalu in kuntum mu'minin, ya. Dan bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tawakal ini adalah buah tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin. Nanti kita sampaikan juga, ya, kisah-kisah para sahabat, ya, ketika menyambut, ya, ataupun mengaplikasikan sifat tawakal kepada Allah sehingga ego-ego diri sendiri itu hilang ketika sudah Allah dan Rasulnya itu berbicara. Di ayat yang lain
Syekh Muhammad Ibn Abil Wahhab juga mengutip ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Ya. Kemudian bermuara kepada tawakal ataupun berhenti pada tawakal, karena tawakal ini adalah kata kunci ataupun tawakal ini adalah buah dari orang yang bertauhid, yang benar kepada Allah. Hilang semua kepentingan-kepentingan dunia, yang ada hanyalah Allah dan Rasulnya. Dia mengharapkan balasan surga kepada Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal yang ia kerjakan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan kepada mereka Allah, wajilat qulubuhum, ya, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila mereka dibacakan, ya, Al-Quran, maka imannya itu bertambah. Ya, wa dirahmati Allah, maka imannya itu bertambah, ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya lah mereka bertawakal, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat dari sahabat Al-Hatim yang menceritakan seorang laki-laki namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah ini, ya, melihat setiap hari ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap kali sholat zuhur, setelah sholat zuhur dia tidak berzikir, kemudian dia yansorif, kata Abu Dahdah ini. Dia langsung pergi, kemudian dia langsung pulang, keluar dari masjid, kemudian langsung pulang ke rumahnya. Kemudian besoknya lagi dilihat lagi kejadiannya sama. Setiap kali setelah sholat zuhur, ya, langsung pulang, yansorif. Ya, biasanya para sahabat berzikir, kadang ya bermajelis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah sholat. Begitu. Hari ketiga begitu terus, sampai akhirnya pengamatannya itu sampai 1 bulan. Kemudian Abu Dahdah ini melaporkan kepada Rasulullah bahwasanya ada sahabat yang selalu terburu-buru ketika setelah melaksanakan, ya, menunaikan sholat zuhur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dipanggillah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mabika?" Ada apa denganku wahai sahabatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kok begitu terburu-buru? Ala tajlis ma'ana, tidakkah kamu bermajelis dahulu bersamaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian si laki-laki ini mengatakan, saya terburu-buru wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, saya terburu-buru karena saya memiliki tetangga yang bakhil, tetangga yang kikir, dan tetangga yang pelit. Kata si laki-laki ini, "Lo ada apa gerangan dengan tetangga pelit dan tetangga bakhilmu itu?" Kata Rasulullah SAW kepada laki-laki ini, tidak disebutkan namanya dalam kisah yang diriwayatkan oleh Al-Hatim ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata laki-laki ini, "Wahai Rasulullah, jadi tetanggaku yang pelit ini, yang bakhil ini, memiliki pohon kurma yang ujungnya itu, ya, ataupun yang batang pohonnya itu, ya, mengarah ke rumahku. Sehingga setiap kali siang hari ataupun setiap kali angin itu bertiup di siang hari, kurma yang sudah mulai matang itu jatuh ataupun berjatuhan ke pekaranganku, karena memang pohonnya itu condong ke pekarangan rumahku.
begitu. Lantas kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu, apa hubungannya dengan terburu-burumu itu setiap kali selesai sholat zuhur? Suatu saat wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika setelah sholat zuhur aku agak terlambat pulang, ternyata pohon kurma itu diterpa angin kemudian berjatuhan, buahnya yang sudah matang, ya. Kemudian anakku mengambil pohon kurma, mengambil buah kurma yang berjatuhan tersebut, kemudian anakku memakannya, ya. Ketika dikunyah, satu butir kurma yang tadi jatuh milik tetanggaku itu, tetanggaku yang bakhil ini mengetahui, ya. Kemudian ia bergegas berlari ke arah anakku, kemudian dia membuka mulut anakku. Tidak selesai ia mengunyah satu butir kurma itu, kemudian dia ambil dari mulut anakku dari saking bakhilnya, gitu. Dari saking bakhilnya dia tidak ridho satu butir kurma itu dimakan oleh tetangganya, padahal butiran-butiran kurma itu pun sudah jatuh dari pohonnya. Kata sahabat tersebut menceritakan, saya takut wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anakku memakan barang-barang yang haram. Aku juga tidak tega melihat anakku dihardik yang masih kecil itu oleh tetanggaku yang begitu bakhil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Abu Dahdah ini bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita membeli kurmanya, membeli kurma si bakhil ini, kata Abu Dahdah kepada Rasulullah. Abshir, kata Rasulullah, itu baik, Allah akan mengganti dengan pohon-pohon kurma nanti di surga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datanglah Abu Dahdah ini kepada si bakhil, pemilik kurma ini, ya. Kemudian dia mengatakan, tidakkah kamu menjual kurma tersebut, ya? Aku akan menebusnya dengan 4 batang pohon kurma di kebunku, ya. Supaya nanti anak miskin ini, anak kecil yang dari keluarga miskin ini tidak lagi kamu hardik, kemudian tidak lagi kamu, ya, ambil dari mulutnya ketika kurmamu itu berjatuhan, sehingga kurma itu menjadi halal untuk keluarganya. Kemudian bakhil tetaplah bakhil, kikir tetaplah kikir, pelit tetaplah pelit, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi, ya, uridu arba'ina, kata si bakhil ini, kalau 4 pohon aku tidak mau. Kalau 4 pohon aku tidak mau. Lah maunya kamu berapa, ditukar dengan berapa pohon? Kata si bakhil ini, aku maunya 40 pohon. Begitu. Tetapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Dahdah ini, seandainya kamu untuk mengikhlaskan pohonmu itu untuk tetanggamu yang miskin itu, kata Abu Dahdah, akan diganti dengan pohon-pohon surga. Begitu. Kemudian si bakhil ini mengatakan, kok sepertinya terlalu jauh, katanya. Kok sepertinya terlalu jauh, katanya. Begitu dia ucapannya itu, kok sepertinya terlalu jauh, katanya. Gitu. Jadi seolah dia meragukan, ya, kenikmatan akhirat itu, dia meragukan, kok sepertinya terlalu jauh, katanya, berbicara pohon-pohon surga dan lain sebagainya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Aku mau 40 batang pohon kurma yang sudah berbuah yang ada di kebunmu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tetapi sahabat Abu Dahdah ini, begitu, sudah hilang ego di dalam dirinya tentang keduniaan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan diganti dengan pohon-pohon kurma yang ada di surga, tawakalnya itu sudah sempurna, bahwasanya Allah akan membalas segala apa yang ia lakukan, yang mana amalan-amalan itu akan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala.
muncul sifat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebaik-baik pemberi balasan. Kemudian bagaimana, mau tidak satu batang pohon kurma yang ada di pekaranganku ini dan kamu tukar dengan 40 batang pohon kurma yang ada di kebunmu? Kata Abu Dahdah, kebun saya itu ada 40 batang, berarti satu batang pohon kurma itu kamu ganti dengan satu kebun. Kata si Abu Dahdah, lah gimana, mau apa enggak? Kata si bakhil lagi, ya, mendramatisir keadaan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Abu Dahdah, sahabat yang mulia, ya, dia tahu Allah akan berbuat apa terhadap dirinya, kebaikan-kebaikan yang sudah ia lakukan, tawakalnya muncul, egoismenya kemudian hilang, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia mengikhlaskan 40 batang pohon kurma yang ada di kebunnya itu untuk ditukar oleh kepada si bakhil dengan satu batang pohon kurma. Kemudian ia sedekahkan kepada keluarga yang miskin dan papa itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, itu yang ditampilkan oleh sahabat Abu Dahdah ketika Allah dan Rasulnya itu menyeru, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Polanya tidak jauh dari kisah Julaibib yang kita sampaikan di kemarin, di pertemuan yang lalu. Tidak jauh, jamaah yang dirahmati Allah. Rasul dan Allah dan Rasulnya menyampaikan, langsung disambut, muncul sifat tawakalnya, muncul sifat berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa, ya, hilang 40 batang pohon kurmanya, ya, asalkan, ya, itu diganti, ataupun asalkan ini adalah sebuah transaksi dengan Allah dan Rasulnya, yang mana Allah nanti akan mengganti dengan surga, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, inginkah kamu aku tunjukkan perniagaan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya itu, ataupun yang, ya, keistimewaannya itu tunjikum min azabin alim, akan, ya, menyelamatkan kamu dari api neraka yang pedih, ya. Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kamu berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang dimanapun kamu berada, perjuangkan Allah, ya, di sisi manapun kamu berpijak, ya, dengan harta, kemudian, ya, dengan ragamu. Dzalikum khairul lakum, kata Allah Subhanahu wa taala, itu baik sekali kalau kamu mengetahui. Dan nanti akan di ayat yang berikutnya, ya, diberikan, ya, balasan-balasan yang begitu istimewa berupa surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan lagi dalam kitab At-Tauhid, ya ayuhan nabi hasbukallah, ya, wahai nabi. Ini memang, ya, yang perintah ini ataupun, ya, anjuran ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi umumnya kepada orang-orang yang beriman. Hasbukallah, cukuplah kepada kalian itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah dan Allah, ya. Mari juga kita lihat kisah yang kedua yang ingin kita sampaikan, ya, untuk menggambarkan, ya, bagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu memaksimalkan tauhidnya kepada Allah. Kisah yang kedua yang ingin kita sampaikan, ya, adalah Abu Sulaim dan Ummu Sulaim, ya. Kisah yang masyhur, ya, mudah-mudahan ini menjadi pengingat kepada kita semuanya, jamaah yang dirahmati Allah. Kata periwayat ataupun kata perawi kisah ini, ya, suatu saat Rasulullah SAW kedatangan tamu. Kemudian Rasulullah SAW, ya, sedang kesulitan untuk menjamu tamu tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bilang kepada para sahabat, mayyudhayyif,
siapa di antara kalian yang ingin menjamu tamuku ini? Aku sedang kesulitan menjamu tamu, ada keperluan yang sangat mendesak, sehingga ya, aku ingin kalian yang menjamu tamuku ini di rumahnya. Kemudian Abu Sulaim mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah yang akan menjamu tamu Anda. Apakah ada makanan? Ya, kata Rasulullah SAW, akan saya tanyakan kepada istri saya, kata Rasulullah, tapi tamu ini biarlah bersama saya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mempersilahkan tamunya dibawa oleh Abu Sulaim ini ke rumahnya untuk dijamu dengan baik. Setelah itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Abu Sulaim ini bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Afinat ta'am, kata Abu Sulaim kepada istrinya, tidak ada wahai suamiku, tidak ada makanan untuk malam hari ini. Ada makanan tapi untuk anak kita. Kemudian kata Abu Sulaim, tapi ini tamunya Rasulullah. Kata istrinya, ya sudah, saya tidurkan saja anak saya, atau saya tidurkan anak kita lebih awal supaya rasa laparnya itu hilang. Begitu. Mungkin kalau jamaah sekarang ya nggak mungkin sampai setidak ada makanan itu di rumahnya, ya seperti itu. Tapi ini kondisi ya sahabatnya Rasulullah. Ya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bahkan lebih-lebih jamuannya, berbagai macam aneka warna makanan yang ada di tempat ia menjamu tamu. Tapi ini sahabat Rasulullah memang sedang kesulitan, tapi ia berusaha, ya Rasulullah tidak kecewa, ternyata tidak ada makanan kecuali untuk anaknya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian anaknya ditidurkan lebih awal katanya sehingga ia tidak meminta makan. Ternyata kata istrinya, makanan untuk anak kita ini sebenarnya adalah roti kering yang dicelup dengan air, maka roti itu akan melunak, barulah kita akan bisa makan. Kata istrinya, tidak apa-apa, silahkan nanti kamu hidangkan kepada tamu kita ini. Ketika sudah dihidangkan makanan, kemudian matikan lampu supaya kita menjadi gelap, rumah ini menjadi gelap. Baik wahai suamiku, katanya. Kemudian tamu dipersilakan duduk, kemudian disuguhkan makanan, roti kering yang tadi dicelup dengan air itu. Kemudian sesuai dengan perintah suaminya, lampu dimatikan, kemudian menjadi gelap. Kata tuan rumah, hani ammari'ah, silakan nikmati makanannya. Yang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terdengar suara keras begitu. Terdengar suara dua-duanya ya sama-sama memakan, si tamu dan si tuan rumah. Ya. Suara kue kering ataupun roti kering yang dicelup dengan air itu terdengar suara ya yang ditimbulkan dari kue kering tersebut atau roti kering tersebut, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian setelah beberapa saat tamunya mengatakan alhamdulillah atas jamuan ini. Begitu. Kemudian si tuan rumah mengatakan, oh berarti tamuku sudah selesai makannya. Kemudian ia memerintahkan ataupun mengambil lampu teplok di rumahnya, itu bukan lampu seperti ini, untuk dinyalakan lagi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah dinyalakan, apa yang terjadi? Ternyata roti-roti kering itu masih utuh di piring yang disediakan oleh tuan rumah, jamaah yang dirahmati Allah. Gitu.
si tamu si tuan rumah seolah-olah menemani tamunya itu makan. Ternyata mereka berdua tidak sedang makan, tapi hanya menggerakkan mulutnya supaya terdengar makan. Kemudian si tamu pun sebenarnya tidak makan, dia hanya menggerakkan mulutnya karena ternyata ia mendengar percakapan tuan rumahnya bahwasanya ini adalah makanan untuk anaknya. Begitu. Jadi sama-sama tidak makan, jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Si tuan rumah mempersilahkan tamunya untuk makan, ya, tetapi tamu paham, ternyata mendengar percakapan bahwa ini makanan untuk anaknya, mendahulukan kepentingan saudaranya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata roti-roti kering itu tidak ada yang makan. Ya, sama-sama menahan. Kata tamunya, biarlah tuan rumah saja yang makan. Tapi kata tamunya, biarlah tamuku saja yang makan. Pagi harinya Rasulullah bertanya kepada si tuan rumah, apa yang kamu lakukan semalam? Jibril mengabariku. Kemudian si laki-laki ini bercerita kepada Rasulullah SAW tentang kejadian lucu yang tadi malam. Kemudian kata Rasulullah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Sifat-sifat orang-orang yang beriman itu, dia mendahulukan saudaranya meskipun sebenarnya dia sedang kesulitan, kata Rasulullah. Dan Rasulullah tersenyum dengan apa yang dilakukan oleh tuan rumah dan apa yang dilakukan oleh tamunya. Sama-sama mendahulukan kepentingannya sehingga ia menahan, ya, apa yang menjadi kebutuhannya, ya, untuk diutamakanlah saudaranya, tetapi juga saudaranya mengutamakan saudara yang lainnya. Makanya ayat yang dikutip ini, ya ayuhan nabi hasbukallah, cukuplah Allah, ya, cukuplah Allah, kata Allah kepada Rasulullah SAW, karena itu adalah sumber kebahagiaan, ya, karena itu adalah sumber ketentraman jiwa dan ketenangan hati, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bab ini yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah menjelaskan tentang penyakit ataupun macam-macam penyakit hati yang menghancurkan ketawakalan kepada Allah, yang menghancurkan tauhid kepada Allah. Di bab ini, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menjelaskan ciri-ciri orang yang beriman, kamadut tawakul. Kemudian kita sertakan juga, ya, kisah-kisah para sahabat. Mudah-mudahan ini menjadi penggugah jiwa kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Ini nasihat kepada saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.